Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan kita. Kebaktian kita akan segera kita mulai. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Kami mempersilakan saudara-saudari untuk masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, kita menyanyi satu pujian Allah Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus memenuhi kita pada hari ini. Penuhi kami.
sejahtera di kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh datang bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara seiman di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami beribadah, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian lagi dari PPK nomor 73, Hujan yang Berkat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ferry Kalare. Kita menyiapkan hati kita nyanyikan satu pujian, Mengalirlah Roh Kudus. Biarlah menjadi satu kerinduan kita, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah yang merindukan air.
Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Allah Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini di minggu kelima, di minggu yang terakhir, kami boleh bersama-sama berserta dengan anak-anak Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sama-sama beribadah. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka setiap jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya setiap kesungguhan hati kami dalam beribadah, kiranya semua itu boleh memberikan sukacita bagi setiap kami, dan juga Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tolonglah agar supaya setiap kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pagi hari ini. Kami mohon pimpinan dari Allah Kudus, agar supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman, dan kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar sesuatu bagian firman Tuhan dengan tema hari ini yaitu Pentakosta. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat saja. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia mereka yang membaca, mereka yang merenungkan, dan mereka yang melakukan firman dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah saudara, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema atau satu topik, yaitu Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah dalam Kisah pasal 2 yang kita baca tadi, Alkitab telah memberi kita sebuah konfirmasi bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari raya Pentakosta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sungguh-sungguh telah tergenapi apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan terangkat ke surga. Dan Bapak Ibu yang menarik bahwa bertepatan dengan Pentakosta, di saat para rasul dan orang-orang percaya berkumpul dari berbagai daerah, Roh Kudus dicurahkan di atas para rasul seperti lidah-lidah api yang bertebaran yang hinggap pada mereka yang ada di rumah di atas itu. Jadi tidak ada istilah bahwa akan terjadi Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, dan Pentakosta ketiga. Yang sekarang ini lagi viral bahwa di Indonesia dipersiapkan di satu tempat, yaitu di Sentul, untuk menyambut Pentakosta yang ketiga oleh beberapa hamba Tuhan dari kalangan karismatik. Nah karena menurut mereka Pentakosta itu pertama kali terjadi di Kisah pasal yang kedua, lalu Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street di Los Angeles, Amerika, dan mereka sedang menanti-nantikan hari Pentakosta ketiga yang katanya akan terjadi di Indonesia, di Sentul. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus sudah diberikan pada saat murid-murid berkumpul di ruang atas di rumah itu. Alkitab berkata Roh Kudus sudah diberikan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan Tuhan menjanjikan bahwa kalian harus berkumpul di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus sifatnya adalah hanya sebagai peringatan, hanya sebagai peristiwa yang akan terus kita ingat bahwa peristiwa itu memang pernah terjadi, sebagaimana kita memperingati Natal, bahwa 25 Desember seluruh dunia merayakan Natal. Tidak berarti pada waktu 25 Desember yang kita rayakan bersama-sama lalu saat itu Tuhan Yesus lahir, tidak demikian. Tetapi kita hanya memperingati, mengingat bahwa sungguh-sungguh
waktu yang sama yang disepakati bersama bahwa Kristus pernah hadir, pernah lahir di tengah-tengah dunia. Begitu juga Jumat Agung. Kemarin kita baru memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Itu sifatnya hanya memperingati. Sebagai orang percaya, kita memperingati bahwa sungguh-sungguh peristiwa itu terjadi di tengah-tengah dunia, dan membuat kita orang percaya semakin kagum bahwa karya Allah itu sungguh-sungguh tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi tidak ada istilah Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, dan Pentakosta ketiga. Hanya ada satu kali pencurahan Roh Kudus yang disebut pada waktu peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, Bapak Saudara, pertanyaan kita adalah apa kata Alkitab tentang Pentakosta? Nah, Pentakosta artinya ke-50. Penta artinya 5 dan kosta adalah 10. Nah, ini berarti bahwa Pentakosta adalah hari ke-50 dari hari raya Paskah pada waktu Perjanjian Lama. Istilah untuk Pentakosta ini disebut dalam Perjanjian Lama dengan hari raya 7 minggu. Hari raya di mana orang-orang mempersiapkan diri, para pengerja mempersiapkan diri untuk menuai hasil panen daripada ladang mereka. Inilah hari raya panen di mana pekerja akan diutus ke ladang. Para pekerja akan dikumpulkan dan mereka akan diutus ke ladang untuk memanen hasil panenan mereka. Dan hari ini berhubungan dengan yang namanya Pentakosta atau hari ke-50, hari raya 7 minggu. Nah, saat hari raya ke-50 bangsa Israel dikatakan keluar dari Mesir, dan saat itulah Tuhan memakai Musa untuk menurunkan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Maka kita akan melihat ada paralel yang terjadi dari Gunung Sinai sama paralel dengan peristiwa di rumah atas di mana Roh Kudus dicurahkan. Inilah tema Pentakosta. Inilah tema Pentakosta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hari 50 dan Perjanjian Lama, itu adalah hari bagaimana pekerja-pekerja diutus ke ladang untuk memanen hasil daripada ladang. Sehingga peristiwa Pentakosta yang terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga merupakan waktu di mana para pekerja yang mewakili para rasul pada waktu itu, dan hasil panenan atau hasil tuaian yang mewakili jiwa-jiwa manusia-manusia, orang-orang yang harus diselamatkan, sehingga Tuhan Yesus mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu dipersiapkan, diberi urapan, diberi Roh Kudus, supaya mereka harus pergi memberitakan Injil, pergi ke ladang di mana tuaian sudah banyak, di mana sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, inilah penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di ayat ini, di bagian ini dalam Kisah 1 ayat 8, jelas sekali bagaimana Tuhan memerintahkan mereka, bagaimana Tuhan mengumpulkan para pekerja, yaitu murid-muridnya, untuk pergi memberitakan Injil, pergi menyampaikan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang keempat dari Kisah pasal 2 dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Garis bawahi kata bahasa lain. Jika kita perhatikan dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, di situ memakai kata glosa dan lale. Glosa dan lale. Glosa artinya bahasa atau lidah, dan lale atau laleo artinya berbicara. Berbicara dengan lidah. Sehingga glosa lale dapat juga kita terjemahkan dengan bahasa roh. Karena dua kata ini muncul di dalam Kisah pasal 2 ayat yang kedua. Inilah mujizat pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk para rasul, yaitu mereka berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, bahasa-bahasa yang baru pertama kali mereka alami ketika Roh Kudus dicurahkan. Mereka sungguh-sungguh dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Inilah mujizat yang pertama ketika karya Roh Kudus hinggap kepada para murid seperti lidah tidak ada. Dan di ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11, kalau Bapak Ibu Saudara baca, kalau kita lihat sama-sama di sana dijelaskan bahwa sebagaimana mereka orang-orang yang berkumpul
mereka bereaksi di situ pada saat mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar yang diceritakan, yang disampaikan oleh para murid yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka menjadi mengerti. Orang-orang yang ada di situ dari berbagai daerah, mereka memahami apa yang disampaikan. Padahal semua murid berasal dari satu tempat, yaitu Galilea, yang pada saat itu mereka hanya berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga bisa dipastikan orang-orang yang berkumpul di situ menjadi bingung, menjadi tercengang-cengang, menjadi begitu heran, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Nah, seperti ada lagu, terheran-heran, terkejut aku terheran-heran. Ya, mereka terheran-heran karena mereka orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sebab itu Dia Tuhan. Dia Allah, maka tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada perkara yang tidak mungkin bila Roh Allah turut bekerja. Inilah tanda pertama dari Roh Kudus untuk menolong para rasul, untuk menolong setiap kita orang percaya, itu memberikan kuasa untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan untuk meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Ketika Roh Kudus turun di dalam hidup kita, apa yang akan kita alami? Apa dampak kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika ada Roh Kudus? Nah, paling tidak ada 3 hal yang boleh kita renungkan ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Yang pertama, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, yang pertama kita memiliki hidup yang baru. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:3, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah kisah bagaimana karya Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam diri seorang yang belum percaya sehingga menjadi percaya. Suatu peristiwa yang sungguh-sungguh dikerjakan bagaimana dikerjakan oleh Tuhan. Suatu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan secara logika, dipikirkan secara hitung-hitungan akal-akal manusia. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Nikodemus kemudian berkata, bagaimana mungkin saya yang tua ini lalu kemudian harus masuk lagi ke rahim itu? Padahal Tuhan Yesus sedang bicara tentang sebuah kelahiran baru, sebuah kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar Injil, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati kita secara misterius, mencelitkan mata rohani kita, sehingga yang tadinya kita tidak mengenal Dia, sehingga yang tadinya kita tidak percaya kepada Kristus, namun sekarang kita menjadi percaya oleh karena karya Roh Kudus. Yang tadinya kita menganggap bahwa kekristenan hanya sebuah omong kosong, yang tadinya kita menganggap kekristenan hanya sebuah agama yang ada sama dengan agama yang lain, tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, Roh Kudus memberikan hidup yang baru, Roh Kudus mencelitkan mata rohani kita, sehingga kita sungguh boleh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan karena pribadinya sanggup memberikan kita keselamatan, sehingga kita mau percaya dan menjadi anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Ketika Roh Kudus turun ke dalam hidup orang percaya, kita memiliki hidup yang baru. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Yohanes 15 ada pernah mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus Kristus, bahwa ialah jalan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus adalah air hidup, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah pokok anggur, dan setiap kita adalah ranting-ranting, setiap kita adalah carang-carangnya, di mana ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur, maka tidak ada kehidupan di sana. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa Roh Kudus memberitakan siapa Kristus, siapa kita, sehingga kita sungguh-sungguh perlu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Digambarkan seperti pokok anggur. Ketika carang tidak melekat kepada pokok, maka tidak ada kehidupan. Yesus adalah pokok anggur, sehingga kita harus melekat.
Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang perlu kita percaya, yang perlu kita imani. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa. Kadang-kala kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kadang-kala kita merasa kita mampu. Kadang-kala kita merasa kita hebat. Kadang-kala kita merasa bahwa saya cukup bersandar pada apa yang saya miliki, jabatan yang saya miliki, harta kekayaan yang saya miliki. Tetapi sesungguhnya ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan kita, memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yesus Kristus lebih berharga daripada harta kita, kalau kita melihat Kristus Yesus Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang paling indah dalam kehidupan kita, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus memberikan kita satu pengertian bahwa Kristus adalah yang paling utama. Kristus adalah prioritas. Kristus yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah ilustrasi lewat video singkat ini. Mari kita akan sama-sama menyanyikan. Dari ilustrasi ini kita melihat bagaimana sungguh besar karya Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan, sungguh besar cinta Tuhan yang kemudian menggerakkan hati kita yang dari dulunya lebih mencintai dunia, sekarang berbalik mencintai Tuhan dan menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Inilah yang kedua, bahwa ketika Roh Kudus turun ke dalam hati kita, kita sungguh-sungguh boleh mengerti bagaimana cinta kasih Tuhan. Dan kita boleh sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan ketika Roh Kudus bersaksi siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus turun ke dalam hati kita, yang ketiga yang terakhir adalah Roh Kudus akan memimpin kita untuk kembali kepada Yesus Kristus, kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika Roh Kudus datang, Dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Nah, itulah yang terjadi pada hari Pentakosta.
Petrus pada hari Pentakosta dia tidak berkhotbah tentang Roh Kudus, tetapi tentang Yesus Kristus, tentang Kristus yang mati tersalib di atas salib, tentang Kristus yang mati menebus dosa-dosa manusia. Dan ini juga yang harus ada pada kita setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus memberi diri kita untuk sungguh-sungguh diatur oleh Roh Kudus. Pada saat saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia membuat kita sungguh-sungguh percaya. Dia menggugah hati kita dan sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Di dalam Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-37 dan ke-38, pada waktu Petrus berkhotbah kepada kurang lebih 3.000 jemaat yang mendengarkan, dikatakan di sana demikian, ketika mereka dengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita mengalami perubahan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita tinggikan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita. Kadang-kala kita melihat kehidupan kita acap kali melakukan kesalahan dan dosa. Kita temukan diri kita temukan dalam hati kita punya rancangan yang jahat bagi orang lain. Kadang-kala kita berpikir sesuatu yang tidak baik, tidak benar kepada orang lain. Kadang-kala mulut kita pakai untuk menggosip, untuk menjelek-jelekan, untuk menjatuhkan orang lain dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita temukan kita sulit untuk mengampuni. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Sebagai manusia yang tidak sanggup, tidak mampu, saya sulit sekali mengampuni ketika hati saya dilukai. Tetapi Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita kekuatan, untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita, sehingga hati kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus, dialah yang akan menolong setiap kita ketika hati kita dilukai, ketika hati kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan secara tidak adil, maka Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita sehingga kita boleh lahir seperti lahir yang baru. Ketika Roh Kudus melahirkan kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ketika hati kita diubah, seperti ada sebuah pujian yang bagaimana kadang-kala kita manusia tidak mengerti bagaimana cara Tuhan mengubah hati kita dari yang jahat menjadi yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui peringatan hari Pentakosta kita semakin taat dalam tuntunan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, sehingga kehidupan kita melewati persoalan, melewati lembah air mata, kita terus diberi kekuatan, sebab Dia Roh penghibur yang memberi penghiburan ketika kita mengalami duka cita, yang memberi sukacita ketika kita mengalami yang namanya hal-hal yang berat, hal-hal yang pahit. Hari-hari ini kita mengalami bagaimana sulit menjalani kehidupan akibat virus corona. Sulit dalam bekerja, penghasilan menurun, keuangan menipis, berbagai peristiwa yang harus kita alami. Kita harus mengalami peristiwa yang tidak pernah mengenakan, tidak pernah kita inginkan. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberi jaminan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia akan terus membimbing kita, menuntun kita sampai kita melewati yang namanya lembah air mata. Tuhan berserta kita. Bukan persoalan sebesar apa persoalan yang kita hadapi, tetapi yang perlu kita ingat, dengan siapa kita berjalan. Mungkin masalah kita boleh banyak, mungkin pergumulan kita hari-hari ini akibat virus corona boleh sangat menyulitkan kita, sangat membuat kita susah. Tetapi bukan apa masalah yang kita hadapi, seberapa besar, bukan seberapa besar persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, percaya Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menghibur kita, Roh Kudus akan menuntun kita sampai pada akhirnya kita melihat bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pada akhirnya kehidupannya akan semakin dipakai Tuhan, akan diberkati Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Demikian teman-teman, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Bapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar firman. Kami boleh diingatkan kembali betapa Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami melangkah sendiri. Bapa Roh Kudus di bagian ketiga dari Allah Tritunggal memimpin, menyertai apapun keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat peristiwa peringatan Pentakosta yang kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati, berdiam bersama kami, menyertai kami. Allah Immanuel, Allah beserta kami. Berkati seluruh keluarga besar umat GPKI tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang hari-hari mengalami kesulitan, kesusahan ekonomi, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan di masa pandemi COVID-19. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati setiap badai persoalan hidup. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berserah, kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan dari Pendeta Hon Andreas, dan kita tutup dengan pujian Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran, hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.